Saya cukup respect dengan statement Pak Presiden kepada mereka semua di internal keluarga TNI dan Polri untuk warning ke depan itu tidak sekali-kali merusak citra institusi kelembagaan di mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadha ila yaumin nahduh amma ba'du. Saudaraku sekalian sebangsa setanah air yang kami cintai dan banggakan, pada kesempatan kali ini sembari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bersyukur hingga detik ini masih diberi umur, bukan hanya umur tapi diberi sehat baik secara zahir maupun batin. Kita masih waras sehingga masih sehat. Semoga umur dan sehat kita ditakdirkan oleh Allah sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk bahasanya mengabdi, ta'abbud. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, supaya kita hidup itu selalu dalam pengertian ta'abbud sesuai dengan visi Tuhan menciptakan kita, maka jika orientasi hidup kita baik pemikiran, perilaku dan hati nurani kita ingin memancarkan cinta kasih, memancarkan kemaslahatan, kemanfaatan, maka kita husnudzon, apa yang kita lakukan, apapun aktivitas kita di dunia ini menjadi bentuk ibadah. Yang penting ukurannya itu, kalau secara agama kita diajarkan ma la yudda'u bi bismillah fahuwa abtar. Kalau kita sesuatu aktivitas yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, maka sesuatu itu menjadi tidak bermakna. Maksudnya apa? Maksudnya bukan saja secara harfiah kita hadirkan bismillah itu di awal kita beraktivitas, tapi dengan kita sambungkan aktivitasnya kepada Tuhan, itu artinya kita bisa bertanggung jawab bahwa seluruh aktivitas kita itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan nantinya. Nah, kalau sudah ada komitmen dan kesadaran seperti itu, maka tentu dalam realisasinya kita akan berupaya semaksimal mungkin agar aktivitas manusia, aktivitas kita sebagai manusia yang dikaruniai pikiran dan hati nurani, itu tidak sekali-kali menghadirkan satu aktivitas yang sampai merugikan orang lain.
Nah, karena sudah diawali dengan bismillah tadi. Jadi orientasinya bukan semata-mata nanti kalau aktivitas diawali dengan bismillah itu jadi diganjar mendapatkan surga. Bukan semata-mata itu, tetapi makna bismillah itu artinya ada orientasi aktivitas yang bersifat maknawi, tidak sederhana gitu. Jadi kita sudah capek-capek di dunia hidup, tetapi harus menghadirkan satu aktivitas yang sedapat mungkin satu bernilai ibadah. Bernilai ibadahnya itu karena apa? Karena menghadirkan kemanfaatan bagi orang lain. Sehingga kita diajari khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidupnya itu berorientasi untuk menghadirkan bukan saja asal dia hidup sendiri, asal dia sukses sendiri, asal dia eksis sendiri, tetapi bagaimana eksistensi dirinya itu kemampuan perilaku, akal dan aktivitasnya itu berefek pada kemaslahatan banyak orang dalam segala hal, dalam segala bidang. Nah, makanya kita tahu ada kalimat itu banyak sekali, kalimat thayyibah, kalimat istighfar, kalimat mensucikan Tuhan, subhanallah. Ada kalau kita merasa lega bersyukur alhamdulillah. Tapi ternyata yang namanya satu kalimat tetapi cukup dahsyat, seakan-akan dunia semuanya itu ada di dalamnya. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadi baknya lafal Bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau secara harfiah bi'tibaril makna. Jadi kalau kita artikan, misalkan kita mau belajar, kita membaca bismillah, berarti artinya apa? Saya niat belajar dengan menyebut asma Allah. Saya mau bekerja, kita awali dengan bismillah, maka artinya saya niat bekerja dengan menyebut nama Allah. Itu kehebatan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengalahkan semua kehebatan lafal-lafal yang lain. Karena itu idealnya orang yang selalu mengawali dengan kalimat bismillah itu, maka orientasi dari aktivitasnya itu tidak sekali-kali akan merugikan orang lain, tapi hanya berorientasi apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menyebut bismillah di awal aktivitasnya. Nah, diridhoi oleh Allah itu artinya aktivitasnya nanti akan menghadirkan kemaslahatan baik bagi dirinya, lingkungannya maupun orang lain yang bersifat luas, kita sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, hadirin sekalian yang kami hormati, akhir ini kita mendengarkan bahwa kemarin Pak Presiden itu di saat acara seremonial di hadapan pimpinan kepolisian maupun tentara TNI, Pak Jokowi itu menyindir ada beberapa grup WhatsApp di internal tentara, keluarga tentara maupun keluarga kepolisian, yang itu ditengarai banyak perbincangan internal yang justru kontraproduktif dengan
program-program yang telah disepakati oleh pemerintah. Nah, kalau perbincangan di grup-grup yang bersifat civil society, masyarakat umum, itu oke lah, terserah mau mengkritisi apapun sepanjang rasional, dan sekalipun menunjukkan ketidaksepakatannya dengan pemerintah, mengkritisi kebijakan-kebijakan negara itu hal-hal yang wajar sepanjang itu hadir dari masyarakat sipil. Tapi kalau sudah di internal keluarga tentara, keluarga kepolisian, yang kedua matra ini adalah simbol dari prajurit negara, simbol dari orang-orang yang bertanggung jawab mengamankan kebijakan negara, kok justru menunjukkan riak-riak yang justru kontradiksi dengan visi misi pemerintah, visi misi besar yang diusung oleh negara ini, kan menjadi aneh dan ironis. Mereka hidup itu digaji oleh negara, kemudian ideologinya selalu dikawal, digenjot, ideologi Pancasila, kebinekaan, sehingga idealnya mereka semua dari keluarga besar TNI dan Polri itu sebagai gerbang terdepan di dalam bertanggung jawab untuk mengawal ideologi bangsa, mengawal suksesnya program besar pemerintah ini, bukan malah sebaliknya kontraproduktif, menjelek-jelekkan pemerintahnya, atau ditengarai ada yang mengadakan pengajian seremonial, rutinan dan lain-lain, justru mengundang penceramah-penceramah yang secara ideologi kebangsaannya bertolak belakang dengan ideologi besar kita sebagai bangsa yang berpancasila. Nah, saya sebagai anak bangsa cukup kaget juga ada fenomena ini. Tapi kita sadari betul bahwa memang kelompok-kelompok seperti itu sudah berhasil menyusup hampir di semua lini kehidupan masyarakat kita. Bahkan di nalar kelembagaan yang formal sekalipun seperti kepolisian dan tentara. Nah, itu berbahaya itu. Nah, sehingga saya cukup respect dengan statement Pak Presiden kepada mereka semua di internal keluarga TNI dan Polri untuk warning ke depan itu tidak sekali-kali merusak citra institusi kelembagaan di mereka dengan apa? Dengan justru ngerasani pemerintah, ngerasani kebijakan pemerintah, ngerasani kebijakan seorang pemimpinnya. Kemudian di saat mereka mengadakan kajian-kajian keagamaan, justru menghadirkan penceramah-penceramah yang secara ideologi kebangsaannya bertabrakan dengan ideologi resmi bangsa kita. Nah, ke depan sesungguhnya sederhana sekali. Siapa sih sesungguhnya atau apa parameter satu kajian agama yang selaras dengan cita-cita besar kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang plural, bangsa yang berpancasila dan berkebinekaan. Kita punya nabi yang sangat mulia, yang sudah mempunyai gagasan yang cukup universal di dalam menghantarkan agama ini supaya kita
beragama dan berbangsa secara harmonis. Karena apa? Karena potret di mana Nabi Muhammad SAW sukses membangun masyarakat di Madinah itu secara sosiologis itu sama persis dengan potret di Indonesia yang beragam dari semua aspek kehidupannya. Nah, sehingga tidak sulit bagi kita sesungguhnya untuk bisa menemukan sebenarnya siapa sih orang yang layak hari ini diundang sebagai penceramah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Bukan hanya di lingkungan yang formal, di lingkungan aparatur negara seperti TNI Polri. Kita yang masyarakat sipil pun itu juga sudah membuat satu parameter bahwa jangan sampai kita tersusupi oleh gerakan-gerakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan ceramah agama untuk kepentingan-kepentingan merusak ideologi kebangsaan kita. Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagaimana ia mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus tidak ada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu maknanya sangat luas. Akhlak kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat kecil, sebagai masyarakat beragama, juga akhlak kita sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, tentu tidak akan saya jelaskan secara detail bahwa parameternya itu di mana ada orang yang mempunyai ilmu dan ia sebagai penceramah agama, tetapi orientasinya masih seperti posisinya Nabi, konsentrasi bicaranya, ceramahnya masih mendorong, memotivasi kita untuk bagaimana dandani akhlak supaya lebih mulia. Kita sebagai warga beragama, sebagai warga bangsa, maka itu layak sebagai penceramah. Yang kedua, Kanjeng Nabi dulu wanti-wanti, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus Rasul tidak ada lain illa rahmatan lil alamin, agar risalahnya itu bermanfaat untuk atau berorientasi pada rahmatan lil alamin. Nah, di mana hari ini ada penceramah yang masih menyampaikan dua hal itu, satu kerangkanya untuk memperbaiki akhlak kita sebagai manusia individu, manusia beragama, manusia berbangsa. Yang kedua, jika pandangan-pandangan keagamaannya masih berorientasi pada agama dalam konteks menghantarkan umatnya untuk berwawasan yang rahmatan lil alamin, maka praktis outputnya mestinya sebagai warga bernegara berbangsa juga kita menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya ada komitmen untuk membangun persaudaraan, untuk membangun sinergi di antara kita semua yang berbeda dari semua aspek, menjadi bersatu, menjadi ada komitmen bersama untuk mewujudkan kedamaian bersama, mewujudkan keadilan sosial bagi kita semua sebagai masyarakat rakyat bangsa Indonesia tercinta ini. Jadi itu dua hal itu sebagai panduan kita semua, sekaligus sebagai parameter di mana ada penceramah yang masih berkonsentrasi untuk memotivasi umatnya untuk makarimal akhlak, membangun akhlak yang mulia. Dua, mendorong umat beragama untuk beragama secara rahmatan lil alamin. Maka dua hal itu menjadi ukuran kita
masih layak menjadikan mereka sebagai penceramah keagamaan kita. Nah, itu dua hal yang perlu saya sampaikan. Semoga di dalam kita hidup semua hal aktivitas yang kita lakukan, karena selalu kita bersamai dengan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, maka kita layak setidaknya disebut sebagai abd, sebagai hambanya Allah, sehingga kita bisa menikmati, memanen kebahagiaan di dunia terlebih bil akhirah. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.